Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di Podcast Hydran. Bareng gua Putu, dan kali ini gua nggak sendirian karena di episode ini gua ngobrol bareng 4 orang melanjutkan obrolan yang waktu itu terkait dengan kasus Bumble yang hubungannya sudah runyam gitu. Kurang lebih orang-orangnya sama, cuma ada satu teman gua yang kita ganti hari ini terkait dengan kasus yang sedang ia hadapi. Di pembahasan episode ini mungkin gue coba kenalin dulu satu-satu. Di sini ada Pepi Sigiro. Halo. Si podcast Kecoa FM yang kemarin gagal nikah karena sinamot. Anjing. Terus ada Elias Yaan yang Halo. dari Warung Pintar. Yang kemarin udah cekin nama pacar tapi nggak ngapa-ngapain. Sayang banget dia. 400.000 di teras kita. Gak dapet apa-apa anjing. Dicium nggak mau. Tete aja gak dapet. Atai. Dan satu lagi Fredrik Jonathan Sianipar. Halo. Si ganteng yang nolak berapa cewek, John? Nggak tahu dah, nggak bisa, udah nggak kehitung kayaknya. Cie. Sebenarnya penasaran sama cerita L kemarin. Mungkin sebelum kita masuk ke tema pembahasan, kita selesaiin dulu yang kemarin kan ceritanya belum kelar tuh, yang episode soal Bumble yang episode 4 kan kemarin ceritanya si Jonathan lagi deketin sama cewek, ya kan, deket sama cewek kan. Terus kita nggak tahu kejadian setelah itu gimana, ya kan, kita juga pengen tahu ya Pep ya. Conclusion gitu, conclusionnya. Jadi Akhirnya. gimana? Ya, Berakhir bahagia kah atau seperti yang sudah kita duga? kok conclusionnya maksudnya ya. Oke, conclusionnya ya berakhir dengan ya lo pada tahu lah sendiri gimana akhirnya. Kalau gue udah pada tahu, John, yang denger yang belum tahu. Belum tahu. Oh, yang denger ya kita berakhir ya jadi teman aja udah. Oh. Aplaus dong. Tai. Jadi kemarin kan di Ya, episode dari temannya aja bagi-bagi. 4 ya kan, di Bumble, episode yang tentang cewek Bumble liar kan, itu kan. Kemarin kasusnya gimana? Sampai si ceweknya juga udah uninstall Bumble ya, delete account. Jadi udah nggak match lagi sama gua di Bumble. Tapi bukan gara-gara lu kan. Ya nggak tahu lah, terlepas dari itu bodo amat. Kok lu tahu kalau dia uninstall, John? Delete account, uninstall kan kalau delete account? Enggak. Enggak. Beda. Delete account. Delete Uninstall account. uninstall. Iya, uninstall aja. Maksudnya gimana? Ya uninstall tinggal hapus aplikasinya, John. Ya kalau delete account bukan hapus. Ya Delete kagak. akunnya dihapus. Akunnya benar-benar dihapus. Lu kalau misalkan lu hapus akun bank, emang bank BCA lu hilang? Enggak ya, Nah, harus itu. gue tutup ya. Iya, akunnya doang yang ditutup, tapi aplikasinya mah terserah masih ada apa enggak gitu. Kalau ini kan Dia kasusnya nggak mau delete hilang. accountnya dia nggak delete account Nah, Bumble-nya. Dia bilang ke lu. Nggak bilang sih, tapi kan Kelihatan. kelihatan coy. Kalau di Bumble itu lu nggak delete account langsung kelihatan. Kelihatannya apa? Match-nya cuma sama dia doang, karena gue Match-nya match cuma sama sama L dia doang, doang. sama L doang. Disebut juga ya. bangsat goblok. Ya nggak apa-apa, kan udah jadi temen bro. Ya terserah lu dah.
Al dulu kan banyak. Ya Gua kan? harus ngasih Itu undang-undang kan cuma sebutan. UITE dah anjir dah bahaya banget dah anjir. Apa? Enggak. UITE anjing. Nah, terus kemarin kan Panggilan gue ke dia doang, kalau orang kan nggak tahu memanggil dia El. lah kan namanya Gak ada yang bukan tahu nama- anjing namanya Elizabeth. Goblok. Jangan sebut tolong. Ini perlu diitin ya tuh ntar. Dikat ya tuh, dikat. Lu belum pernah panik sih lo di spill. Oh iya. Goblok dia yang di-spill ntar anjing. Kan gue udah diaktif. Tunggu. Gimana? Jangan di-heckling kan ini bridging. Oh, bridging. Spill ya kan. Kan kita hari ini mau bahas spill kan. Yes. Terkait dengan spill men-spill orang gitu. Ini kan sebenarnya di ranah jagat sosial media itu spill kayaknya udah jadi hal yang banyak terjadi kan. Entah itu dalam arti negatif ataupun positif juga ada aja gitu. Tapi kan kita paling sering banyak negatifnya kan. Nah, Lebih banyak. lebih banyak soal Negatifnya. negatif gitu. Nah, terkait dengan spill, kita di sini akan membahas full tentang spill sebenarnya. Kan banyak kejadian, bahkan dari teman terdekat kita juga ngerasain kan. Ternyata ada yang kena spill dan bahkan impactnya udah kemana-mana kan. Dan mungkin sebenarnya kita di sini sharing aja kira-kira dari sini kita nih berempat kan ada Pepi, ada Elias, ada Jongket, ada gua. Kita mau berbagi pandangan terkait dengan spill itu sendiri gitu. Nah, karena kejadiannya kemarin sangat dekat dengan kita kan tentang spill itu. Mungkin gue akan mulai obrolan kita tentang spill ini dari pertanyaan kira-kira lu bertiga nih ya, lu setuju apa enggak dengan kegiatan atau activity yang melakukan spill atau nyebar identitas orang yang yang mungkin yang lu sering lihat di internet gitu, ini orang di spill karena apa gitu. Menurut lo ini ngomongin tentang setuju atau enggak tentang spillnya ya, perkara backgroundnya karena apa di spill itu urusan lain, yang penting lu setuju dulu nggak di spill. Gue mungkin tanya dari lo dulu Pep, gimana Pep? Oke. Kalau gue gini sih. Ini pendapat pribadi lo gimana? Iya, pasti. Masa dia nelpon bapaknya dulu? Pak, Bapak pernah di-spill gak, Pak? Ya bukan, kan bisa aja bukan pendapat pribadinya dia, cuman pengetahuan lo doang. Iya. Disclaimer dulu Pep, biar cepet. Apa? Disclaimer dulu, ini gua gitu. Ini gua nih. Ini apa namanya? Pendapat pribadi gua ya. Spill kalau menurut gua sih gua kurangnya kalau dari sisi gua ya. Kenapa kurang? Karena menurut gua nih kalau gua tipenya bukan tipe orang yang ambil pusing. Nah, makanya ketika gue melihat ada orang yang di-spill, gue kayak mikir, kok dia punya effort atau punya energi untuk ngelakuin itu ke orang lain. Maksudnya gini, misalnya gue terlepas dari apapun itunya ya, terus gue nyebarin identitas yang berbuat salah ke gue atau yang yang nggak enak ke gue, terus gue sebarin ke orang-orang. Nah, maksud gue adalah pertanyaannya, kok dia punya energi sebesar itu ya untuk menyebarkan itu kayak gitu. Karena kalau gue sih mungkin karena gue tipe orang yang bodoh amatan, terus gue mungkin nggak peduli juga apapun yang orang lakuin, dan gue udah terbiasa juga karena udah sering diejekin atau segala macam, terus udah sering dikata-katain juga. Jadi kayak mikirnya ya udahlah, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak gue lebih mikir kayak hebat nih orang nggak punya energi. Dan gue nggak setuju sih kalau ditanya setuju apa nggak setuju. Gue nggak setuju. Kenapa? Karena menurut gue ya, memang mereka butuh punishment. Sanksi sosial memang salah satu hal yang paling baik, tapi ada cara lain sih sebenarnya. Ada cara lain yang bisa dilakukan. Mungkin bisa kayak ngomongin langsung, terus atau samperin langsung orangnya. Kalau gue sih lebih kayak gitu. Ada masalah apa lo? Ayo kita ngomong bareng. Ketemu 4 mata ya. Ketemu 4 mata atau berapa mata juga bisa kan. Kalau tiba-tiba yang satunya nggak ada mata. Setan dong. Bangsat. Kakinya nggak nyampe dong. Sama kaum. Belum tahu. Gue sih nggak ikut-ikutan ya. Pepi Sigiro ya Instagramnya. Anjing. Oke, berarti si Pepi kan kontra. Sekarang gue ke Elias, lo gimana ya? Menurut lo spill itu
apa ya? Lu setuju apa enggak? Dan menurut lo kenapa lu setuju atau enggak setuju? Oke, kalau menurut pandangan gue sih tentang spill sih, gue pro ya dengan orang yang spill. Ibaratnya dia bingung sih, intinya orang itu bingung sih mau kemana dia harus ngadu atau untuk cari solusi masalahnya. Karena dengan dia men-spill misalnya medsos nih untuk para pelaku yang gituin dia, jadi intinya dia, orang itu bisa kena sanksi sosial. Itu sih intinya lebih ke kasih efek jerah sih kepada orang. Jadi gue intinya di sini lebih ke pro orang itu spill, mungkin karena dia sudah udah mentok ibaratnya untuk menyelesaikan masalah yang dia terima yang dari orang yang sudah nyakitin dia gitu sih dari gue. Kalau posisinya dibalik nih, lu yang lagi di spill, lu gimana? Kalau gue sih ya intinya kan gue yang bilang tadi, intinya dari masalahnya. Kalau misalnya mungkin besar dan dia udah mentok, oke, gue setuju sama dia spill. Kalau misalnya untuk masalahnya dia ibarat masalah-masalah kacangan tuh kecil-kecil, mungkin ya bisa diomongin baik-baik sih, dia kayak gitu sih. Berarti menurut lu kategorisasi masalah kecil itu besarnya gimana? Iya, seberapa? Maksudnya itu ada ukuran ya kan? Lu bagaimana cara menilainya tuh? Jadi host bangsa. Sebesar kontol kah? Bagaimana? Apa sebesar kelingking? Ya orang kan tuh? punya masalah ya, bisa dikategorikan nggak masalah kecil atau masalah besar. Mungkin kalau masalah besar ya ibarat dia sudah dilecehkan atau bagaimana. Kalau misalnya masalah kecil mungkin kalau dia ya masalah kecil gitu gimana sih? Gimana dilecehkannya gimana? Ketemu aja belum nih. Dilecehkannya gimana? Ya kan udah orang kenal gimana sih? Hah? Orang kenal. Dilecehkan misalnya. Nah, ini enggak, pertanyaan gue gini, kalau misalnya ada orang yang ini apa namanya? Nge-spill, sekarang banyak anjing yang spill utang. Itu menurut lo etis gak? Kalau gue sih masalah utang itu termasuk masalah besar ya. masalah besar. Masalah besar. Jadi kalau utangnya 10.000, masalah besar. Nah, mungkin orang utang 10.000 di spill yang di langsung untuk Ya ada lah lu. Ya, kalau belum ketemu aja lu. Pertemanan lu kecil banget anjing. Sama-sama orang. Ngobrol. Jadinya gini. 10.000 katanya nggak ada yang disipil, bego. Anjing. Gue dengerin aja. Oh iya. Maksud gue kalau spill utang itu masalah. Kalau spill utang menurut gue itu masalah besar. Besar ya. Karena itu merupakan ya komitmen dia Ya. di awal kan dia komitmen Yang punya utang nggak sadar nih, padahal kan dia harusnya badut sadar dong bayar utang dong. Itu kan disipil karena dia salah. Justru dia Jadi harus gimana? biar dia sadar Oh, untuk membayar oke. utang itu. Kalau misalnya nggak spill ya lewat gitu doang udah angus. Kalau ke diri lu, Ke diri gue. gue balikin lagi nih. Lu yang punya utang nih, lu disipil, lu mau nggak? Ya gue sih pasti ya sakit hati kan. Nah, itu dia. Kenapa lu jadi pro gitu maksud gue? Alasan lo apa? Balik orang masing-masing sih. Kalau misalnya dia ada niat ya balikin duitnya ya pasti bisa ngomongin baik-baik sih. Cuma kalau udah keterlaluan, kalau misalnya nggak ada kabar atau kontak di blok itu mungkin udah harus di spill sih. Menurut gue biar dia inilah untuk jerak gitu sih. Pegara ya. Oke. Berarti udah jelas ya. Elias tuh di sini adalah impro gitu ya sama terkait dengan spill gitu. Terlepas dari apapun kasusnya lah ya. Iya, betul. Sebelum kita nanti bahas lebih dalam tentang kasus-kasus contohnya yang lumayan udah pernah terjadi, gue ke lo dulu John, lu gimana John? Lu setuju apa enggak sama Kalau gue sih di pihak yang nggak setuju ya. Soalnya menurut gue sih itu udah salah sih sebenarnya. Karena kan lu sampai bisa ngirim sesuatu itu dua belah pihak nih. Berarti kan udah ada persetujuan kan antara masing-masing pihak kan. Dan udah terima. Gak mau ketawa lu Feb. Iya, terus kan ada yang belum, misalnya lu tiba-tiba ada orang nih, lu Terus tiba-tiba gimana? dikirimin meme. Dikirimin foto meme. Ya gue lebih bodoh amat guys sih, nggak peduli. Gue lebih bodoh amat, lebih nggak peduli. Meme dikirim. Iya. Gue lebih bodoh amat, lebih nggak Enggak, peduli. mungkin kalau dibalik, kalau cewek tiba-tiba dikirimin kontol. Foto kontol. Foto kontol. Kenapa bisa dikirim? Ya tinggal di blok aja sih sebenarnya, nggak usah diambil pusing. Oh iya. Ya kan, tinggal di blok aja kan sebenarnya. Benar. Nggak usah diambil pusing. Sebenarnya orang-orang yang kayak gitu menurut gue dia mau cari perhatian lebih bukan sih? Kalau menurut gue ya, mencari perhatian lebih ke orang banyak nih sampai dia nge-spill begitu. Karena dia sepihak sih sebenarnya, nggak sih? Sepihak aja sebenarnya, sepihak.
Ya. Oke. Lebih ke mencari perhatian orang banyak sih sebenarnya yang nge-spill begitu. Ya, berarti kurang lebih rata-rata mungkin kejadian yang udah pernah terjadi gitu, banyak yang nggak setuju juga, banyak juga yang setuju terlepas dari alasan apa ya dibalik kejadiannya gitu kan. Mungkin sekarang kita coba masuk ke detail per permasalahan yang mungkin kejadiannya itu apa ya sempat rame di sosial media gitu. Kita ambil contoh kasusnya kemarin itu kasusnya Revina VT gini. Kemarin kan sempat trending number 1 di Twitter ya. Mungkin buat lo yang belum tahu, kemarin itu ada kasus si Revina VT itu dia dikirimin apa DM atau apa gitu sama cowok gitu kan. Ngajak ngewe yuk gitu kan. Nah, di apa padahal ya? itu nggak dikenal ya. Nggak dikenal. Nah, tapi si kayaknya gini, menurut gue pribadi si Revina itu dia udah terlalu kesel, terlalu banyak DM kayak gitu, sampai mungkin pas dia lagi ada problem yang benar-benar lagi penuh gitu otaknya, terus tato dapat kayak gini dan dia akhirnya muncak gitu. Nah, kejadiannya kemarin itu dia akhirnya melakukan spill di Twitter, dia sebutin semuanya, bahkan dia nggak cuma spill doang, dia juga mungkin jatuhnya ngedoxing juga kan, dia nyebarin orang itu siapa, terus nama aslinya siapa, Instagram aslinya siapa, nomor teleponnya gimana, bahkan dia ngevideoin pas dia lagi video callan sama dia sampai si yang cowoknya itu minta maaf karena beritanya udah sampai ke keluarganya dan segala macemnya. Itu kan salah satu tindakan spill yang jatuhnya lebih ke sexual harassment, tapi kan perlakuannya dia banyak pro kontra juga tuh. Nah, kalau untuk kasus yang kayak gini-gini, apa ya? Menurut lu lebih pro ke Revina atau lu lebih pro ke hal yang mungkin kayaknya Revina tuh nggak harus sampai spill kayak gitunya gitu. Gue balik deh dari lu John. Menurut lu John gimana? Kasus yang kejadian kayak gitu, ini kan parah banget dan itu viral banget kan di Twitter. Sampai gila banget, si cowok itu sampai minta maaf kak, hapus kak, tolong kak, keluarga saya udah tahu semua kayak gini kak, saya minta maaf kak, saya udah terima video call gitu. Itu sampai kayak gitu, sampai disebarin ininya di Twitter, dan kalau nggak salah nggak tahu udah dihapus apa belum ya, tapi akhirnya cukup rame juga tuh. Menurut lo gimana John kejadian kayak gini? Kalau menurut gua sih, gua lebih ke pro ke Revina PT ya menurut gua, karena lu nggak bisa ngelakuin sesuatu tuh ke semua orang, ngerti nggak sih lo? Lo nggak bisa ngelakuin sesuatu yang lo mau ke semua orang tanpa memikirkan dampak buruknya yang bakal lo terima nih, yang bakal lo terima terlepas lo sampai di spill balik, karena kita nggak tahu kan problem orang kan beda-beda ya tuh. Jadi lu nggak bisa maksudnya ngelakuin sesuatu hal yang benar-benar ini bikin nih orang benci, sebel banget sama lu, tuh nggak bisa. Maksudnya lu samain tuh semua orang, lu nggak bisa. Gue lebih pro sih ke Revina PT, udah bagus sih kayak gitu, supaya ini nih cowoknya yang nge-spill dia tuh ya kasih lebih ke jerah aja sih, supaya cowok yang di-spill dia. Iya, yang sampai biar jerah gitu ya. Iya, yang sampai di doxing kan ya. Iya, sampai disebar-sebarin gitu. Berarti lo ke pro ke Revina PT ya. Oke. Jam tuh Elias, yes, menurut lo gimana ya Revina VT? Lo ada di tim mana? Oke, kalau gue sih yang gue baca. Oke, tai kontol. Gue baca di kasus Revina, gue juga mantengin juga ya TL dia ya. Gua itu juga ngeliat juga dari rekaman dia teleponan sama yang ngasih foto-foto yang kesono itu, ya gue sebenarnya sih pro ya ke Revina ya, karena mungkin kan dia cerita sendiri, dia udah sering tuh digituin tuh sama orang-orang gak jelas, kirimin foto bokep, dikirimin foto-foto kelamin, diajakin kayak gitu. Intinya dia pengen ngasih tahu tuh ke orang banyak kalau dia tuh udah kemarin tuh udah muncak, makanya dia juga akhirnya spill orang yang udah kurang ajar banget. Menurut gue itu udah kurang ajar banget sih, ngasih foto kelamin lah ke DM perempuan yang mungkin orang itu mungkin nganggapnya itu mungkin bercanda ya ke Revina. Mungkin kalau gue sih dari Revina sih ya gue dukung banget sih kayak gitu sih. Intinya
jangan sampai lagi ada orang yang bisa mena-mena ke khususnya untuk perempuan gitu sih, gitu sih intinya sih. Oh, berarti poinnya adalah lo lebih ke pro karena lo tahu ini tuh bakalan bakalan kejadian di semua cewek gitu kan. Betul. Terlepas dari apapun. Ngasih contohnya sih kalau gimana kalau ada cewek lo diperlakukan seperti itu, bagaimana? Apa lo akan membela atau intinya enggak? harus berani speak up lah kalau misalnya udah dilecehin kayak gitu sih. Tapi kan kalau misalnya yang ngelecehin lu misalkan udah 1.000 orang gitu, lu biasanya nyeleksinya gimana? Kalau lu jadi mungkin jadi Revina orang tuh yang mungkin nggak bisa seleksi secara ini ya, secara khusus ya. Mungkin dia udah terima ribuan DM kayak gitu. Mungkin pas lihat itu dia parah gitu ya, cewek cowok yang ketemu ini ya, mungkin lihat dia dari visual dia langsung kayak gitu. dari visualnya. Visual langsung dia dari DM itu mungkin jadi nggak khusus gitu sih. Jadi kayak random gitu sih kayaknya sih. Menurut gue sih random gitu sih. Karena dia cerita sendiri di DM itu, dia cerita banyak yang ngirim dia kayak gitu. Ya, sampai ribuan ya, sampai ribuan. Makanya si cowok ini mungkin Cuma lagi sial nih, apes. lagi apes. Ya, kespil lah sama si Revina PT ini. Lagi gitu apes tuh berarti cowok. Iya, betul. Ya kan, berarti berarti lo emang bener pro ke si tim Revinanya. Iya, betul. Oke. Moving to Pep, menurut lo gimana Pep? Kalau gue ya, kalau gue ngelihatnya sih gue ada setuju nggak setuju. Kalau gue setuju untuk si Revina itu ngasih speak up, karena gue yakin banget banyak cewek yang dilecehin kayak gitu. Di luar sana ya. Di luar sana banyak banget pasti, bahkan nggak cuma cewek, cowok juga banyak kok yang dilecehin. Karena tiba-tiba orang ngirim foto memek juga kan sebel ya, anjing. Masa sih? Masa sih? Orang dikirim foto memek marah. Nggak, tapi maksudnya kalau orang yang mungkin gua jelek, anak gereja banget, dia nggak mungkin. Siapa yang anak gereja? Siapa yang Tolong di underline bold, underline anak gereja ya. Febri anak gereja. Gue setuju banget ketika orang tuh berani speak up. Karena karena benar bisa beri efek jerah sama si sama si orang yang bodoh itulah, yang ngirim foto kayak gitu. Tapi ada dari sisi nggak setujunya sih. Dari sisi nggak setujunya mungkin kalau gue ngelihatnya itu berlebihan ketika in terms of kayak, mungkin gue nggak tahu ya, tapi ada beberapa kayak misalnya jelek lah jadi dia offense balik. Paham nggak sih, kayak misalnya lu jelek atau lu miskin, shaming gitu ya. Karena kalau gue ngelihatnya adalah kalau gue sih asasnya kayak gini sih, gue selalu nggak pengen offense. Kalau gue tipe orang yang kayak gitu. Nah, mungkin orang beda-beda kan. Nah, tapi di luar dari situ gue setuju sama apa yang dilakukannya, sama satu sih yang pengen gue bilang, kok ada ya orang goblok yang tiba-tiba ngirimin kontol itu sih. Apa sih yang dipikirkan? Enggak, maksudnya sebagus-bagusnya kontol nih, sebagus-bagusnya. Ya buat apa gitu kan? Kalau kontol lu bagus gimana, Bang? Kalau kontol gue bagus, ya udah. Apa? Gue suruh. Nggak perlu kasih tahu ke orang kan. Nah, maksud gue kayak gini. Orang kan kalau misalnya kita pengen nyari atensi orang lain, misalnya nih ada cewek yang kita suka, terus cari tiba-tiba perhatian ya? Iya, nyari perhatian, tiba-tiba ngirimin foto kayak gitu kan, orangnya juga jadi ilfeel kan. Iya. Malah jijik. Malah jadi backfire ke dia. Maksudnya cari cara yang elegan kayak. Menurut lo cara yang elegan tuh gimana, Pep? Mungkin pick up line. Pick up line. Anjing. Tai. Tapi ya maksudnya nggak usah ngirim foto-foto yang kayak gitu. Sebagus-bagusnya kontol ya tetap aja kontol, anjing. Gak ada. Iya juga sih. Ya kan? Iya, sebagus-bagusnya ya. Iya. Tetap aja ya. Udah lah. Gitu. Tapi kalau ternyata surprisingly dia suka, misalkan atau enggak cewek manapun gini, kayak misalkan gini, lu udah ngeliat cewek dan kayaknya lu kode-kode aja dia udah terima gitu. Wah, kayaknya kalau dia kirim nggak apa-apa nih, misalkan gitu. Lu gimana? Lu bakalan tetap kirim nggak? Enggak, gua. Iya, walaupun kalau dia minta. Kalau dia minta nih.
Apa nih? Gini nih. Gimana? Gue selama pacaran nggak pernah ngirim foto-foto kayak gitu. Ya kan sama pacar lo enggak. Ke orang lain juga. Nggak pernah. Kenapa? Enggak Karena pernah. Terus karena kalau menurut gue itu bahaya banget sih. bahayanya gimana? Bahaya banget karena kalau mungkin nanti kita nggak tahu ya manusia ya. Nanti tiba-tiba dia sakit hati ke gua, terus dia nyebarin kayak gitu, gua sendiri yang malu. Kan titiknya nggak ada muka lo. Ya walaupun aja, kan ada Chatnya ininya. kan ada tautan namanya, chat. Bukan, kan ada tatonya. Enggak. Waktu itu lo bertato. Enggak. Tato Kan gak kelihatan bengkok. Uratnya kiblatnya timur, urat. Lebih ke bahasa urat. Gue nggak mau lah. Nggak mau. Kalau pengen langsung ya langsung aja. Oh gitu ya. Langsung praktek. Berarti cara elegan lo gitu ya. Kalau mau langsung mah langsung aja gitu. Iya. Biasanya langsungnya itu caranya gimana, kan lu tetap harus mengutarakan dulu ngomongnya. Gimana cara lo ngomong langsungnya gimana? Cara ngomong langsung gimana? Kan lu bilang tadi, iya kalau Merayu, sih elegan merayu. aja langsung aja. Itu gimana caranya? Ya caranya gimana lah, tergantung situasi anjir. Nggak semuanya dipukul rata. Enggak, kan makanya gue tanya Ya, lu, menurut lu versi lu itu tuh cara yang elegan supaya ngajak langsung aja lah. Itu gimana? Ya misalnya itu kita lihat momennya dulu. Ya. Kita lihat momennya. Ya, oke. Misalnya pas momennya. Misalnya yang pernah lu lakuin gitu. Anjing. Enggak. Iya kan kita berbagi pengalaman Gak sebenarnya. ada anjing. Ini kenapa kan ngomongin spill? Enggak, Kalau yang ya begini udah. pansek sih. berbagi pengalaman. Enggak kan gue contoh doang. Iya, Pep, contoh. Atau enggak Kita nggak ada menyebut inisial nih, contoh. Atau Yang enggak sudah pernah temen lu lo, lakukan. atau enggak yang pernah lu denger deh, kalau lu nggak mau cerita nggak apa-apa. Yang lu pernah lu denger cara elegan gimana? Cara Elegan ya. Menurut lo aja yang kayaknya ini itu kalau gue lakuin berhasil. Wah, elegan banget tuh. Pasti berhasil. Tingkat presentasi berhasilnya 90% di atas 90%. 99%. Nah, kan lu bilang cara 1% elegan decline. nih. 1% ditolak. Enggak, misalnya kayak let's say kalau yang paling pertama yang ini ya, misalnya ngomongin soal fetish, misalnya kan udah bisa tahu kita cara masuknya kayak mana. Oh, jadi lu ngajak ngobrol tentang hai anak mana, fetish. Jadi jangan tiba-tiba langsung kayak gitu. Enggak, terus enggak, maksudku kan ada pintunya dulu kan. Ada, Nah, itu pintunya itu banyak anjir. Misalnya, Misalnya let's say salah satunya kita ngomongin fetish, bisa kan? Jadi kenapa sih ngomongin ini? Enggak kan gue ngambil contoh doang. Terus lu suka yang kayak mana? Atau mungkin love language, misalnya let's say dia udah ngomong Physical touch. gue suka physical touch. Nah, biasanya physical touch yang paling ini kayak mana? I'm touch. Yang sudah pernah dilakukan. Ya, hand touch. And touch. Gitu anjing sama gue bang. Enggak kan gue tadi cuma contoh doang. Urut-urut punggung, Kak. Oke. Berarti kan apa namanya, pembahasan hari ini kita ngebahas soal itu, dan ternyata lo ada di tengah-tengah ya. Ada tergantung perlakuannya juga, mana yang pro mana yang kontra gitu. Nah, terkait dengan beberapa kasus lain di luaran sebenarnya banyak terkait spill termasuk gue sendiri, gue juga kan pernah kena spill juga. Oh iya. Iya, coba kan gue nggak speak up ya, nggak lo. bukan nggak speak up, gue nggak ngirimin foto-foto begitu. Lu di spill kayak gimana nih? Gue di spill karena gue pakai Narkoba. enggak dong. Gue ngerokok aja enggak, masih narkoba. Naik kalau Ngerokin bapak dong. narkoba. Ini jadi gue itu karena gue punya template gitu. Nah, template-nya itu gue paste ke semua. Dulu gue kan main Tinder. Gue tuh punya template gitu. Setiap gue match, gue bakalan kirim ini ke semuanya gitu. Jadi gue nggak peduli orang itu siapa. Oh, template ininya. Template pick up line. Bukan kayak cuma thank you ya gini. Gue nggak nyari pasangan bla bla gini. Oh, Terus oke. gue di sini cuma nyari gini. Cuma tapi- cari have fun gitu. tapi gue daripada takutnya gue salah ngasih ekspektasi, lu salah naruh ekspektasi, mendingan gue kasih tau di awal gitu kan. Terus Oh, itu dia jadi template lo kirim-kirim ya di template gua setiap yang match. Nah, akhirnya itu udah muncul tuh di TXT dari cowok. Hah? Oh, ada. Udah selesai tuh Oh, gua. jadi ini si cewek match sama lo udah punya cowok gitu. Bukan, gue nggak Teks tahu. dari cowok tuh ada di Twitter. Aku Twitter. Akun Twitter. Teks dari cowok. Bukan teks.
Bukan literally TXT. Gue nggak pernah main Twitter Iya. soalnya, nggak pernah main Twitter jadi nggak paham. TXT itu apa sih TXT? Teks ada Nama kayak akun, nama akun. account Oh, nama gitu. akun. Jadi macem-macem lah. Dapat nggak cuma- skill-skill di situ. Iya. Gitu. Oh, ada lu anjing. Ada. Di situ ada nama lo. Bukan ada nama akun gua lo? doang. Akun gua, foto gua, nama gua, sama screenshotan chat template gua. Ke cewek yang match itu. Ke cewek yang match, masalahnya kan gua nggak tahu gua itu siapa yang nyebarin, gua nggak tahu, orang gua kirim ke semua. Nah terus Ke semua yang match sama lo ya? iya semuanya Oh, tanpa berarti- terkecuali. iya, oke. Dan itu gue screenshot sampai sekarang gue simpan di file karena buat kenang-kenangan gue. Karena gue tahu begitu gue tahu itu yang ngebahas di nge-reply di situ mantan gue di Twitter. Oh iya. Nah terus Lamot juga ngomong ke gue, ini lo nih anjing, kata gue. Itu Februari 2020, gue inget banget. Tapi kan di situ memang banyak yang semua 100% ngebelain gue. Nanti gue bisa kasih unjuk screenshotannya karena gue koleksi. Gue nih takutnya nih karena ini semua ngebelain gue, jadi ini bakalan dihapus nih, gue yakin nih banyak yang report pasti. Banyak yang report pasti karena itu semuanya 100% ngebelain gue, nggak ada satupun yang lu tahu kan kalau udah di spill biasanya harusnya kan wah cowok brengsek, wah ya ini enggak, ini semua belain gue. Kayak salah satu replyan kayak ya ini orang apa yang salahnya, orang cuma jujur, ini kenapa sih, ini sendernya siapa sih, gini kayak gitu. Wah ini lama-lama bakalan dihapus. Sebelum dihapus mending gue save-savein dulu buat kenang-kenangan gue gitu kan. Wah kayaknya seru nih. Nggak bener, nggak nyampe 24 jam itu hilang, di take out sama si Twitter. text dari cowoknya sama si akunnya. Gue nggak tahu Karena positif jadi. karena jadi positif gitu. Terus kayak wah anjing, tapi kan nama gue udah terlanjur kesebar. Itu satu kantor gue udah tahu semua, tahu semua itu sampai HRD. Terus kan sampai HRD-nya WA gue kan, wah ini lo di sini nih. Terus gue tanya, ini gimana, masalah nggak sama kantor? Enggak sih. Oh nggak ada masalah nih, jadi gue nggak masalah ya terkait. Iya sih, lo kan nggak ada bahas-bahas kantor juga. Nah gue kasusnya sebelum gue pakai template itu gue nulis profil sama kantor gue, sama kerjaan gue di dating apps. Jadi kalau misalkan gue nggak ganti itu telat seminggu aja, itu terpampang tuh nama gue. Orang udah pasti tuh lihat di LinkedIn, lihat di mana, karena di situ udah jelas job gue. Nah semenjak itu gue udah nggak mau tuh pakai role kerjaan, kantor gue di mana. Di Paling gue dating apps ngomong ya? industri, iya paling gue ngomong Mendingan industri. nggak doang. usah ya? Dan nggak usah, gue beresiko. Jadi semenjak itu tuh gue udah Bawa paham. nama institusi soalnya jatuhnya ya. Ini Iya, bahaya sih kayak kasus takutnya. Bernie kemarin sih. Siapa? Yang ngehina baju adatnya Jokowi kan, jadi kripto yang kena Iya kayak Iya gitu. benar. di perusahaan. Ya kayak Jokowi gitu, kan. kalau bawa institusi itu kayak resikonya Iya, tuh resiko. lebih ke karir lo gitu, dan resikonya terlalu dalam gitu. Nah mungkin kita beralih ke kasus teman kita kan lagi kena juga musibah ya, dan mungkin di luar sana banyak yang pernah ngalamin juga, mungkin teman-teman deketnya gitu. Nah kejadiannya mungkin kita coba ceritain dan coba klarifikasi juga ya terkait teman kita itu. Gue juga kaget kejadiannya kemarin itu sempat rame dan kita sempat kena tag juga. Gue kena tag, bahkan akun podcast gue kena tag tentang kejadiannya gitu. Dan gue juga sebenarnya agak telat sih ngelihatnya, tapi akhirnya gue udah ngobrol dan tahu kejadiannya gimana gitu. Jadi apa ya, kayak teman kita tuh kena musibah gitu sama seorang cewek yang dia kenal dari grup CPNS ya kan, di Telegram gitu. Terus dia udah deket dan sering tukeran foto. Kalau itu kan harusnya sama-sama mau kan. Terus kejadiannya setelah itu ternyata dia posesif si ceweknya gitu, dan teman kita ini kan yang cowok gitu. Karena posesif dia maunya semua chatnya tuh harus dibalas dulu pagi, siang, sore, malam gitu. Dan kok jadi kayak gini ya, risih gitu. Akhirnya diancam, akhirnya disebarin tuh di Instagram, di semua temen-temen following Instagramnya di tag, bahkan kementerian isi percakapannya, bahkan gambar itunya juga diposting gitu. Nah sebagai orang-orang yang kalian kan lagi pada tes CPNS nih, menurut lo kalau kayak gitu, apa yang kira-kira gini, ini coba kita berempati ya sama kawan kita gitu. Kita merasakan apa yang dia sedang rasakan, karena panik banget kan dia. Kalau kita yang ada di posisi dia, menurut lo hal pertama yang lo lakuin itu apa? Mungkin gue mulai dari lo dulu, Yas. Kalau gue jadi
disebut bangsat gitu kan. Dasar gak ada otak dari tadi gue nggak nyebut. Aduh. Udah lu gak usah kuliah udah kata gue goblok lu. Jangan nyebut merek goblok. Dari awal kita udah ngomong, lu sebut merek. Waduh. Lu denger gak sih gue Kena copyright ntar lo, kena copyright. Udah lanjut aja udah. Oke, keulang lagi bagus banget sih lu pintar. Kalau gue jadi temen gue sih ya, intinya gue gimana ya, sama-sama mau ya di kasus ini ya. Cewek itu ya menurut gue sih termasuk psikopat sih. Mereka udah sama-sama ngasih-ngasih foto-foto begitu, tiba-tiba karena ada perasaan atau ketidakpuasan dari si cewek ya kepada yang cowok. Ya kalau gue jadi cowoknya sih mungkin gue bakal tuntut sih, kayak gitu sih ke si ceweknya sih gitu sih. Gue aja ketemu gue tuntut sih. Lu tuntut? Tapi kan nama lu dijelek cuy. Lu gak peduli ya? Maksudnya kayak gitu lu menyelesaikannya caranya Maksud gue sih tuntut, intinya gue ketemu dia dulu nih, mau menyelesaikan masalah. Kalau misalnya dia nggak bisa diajak untuk berdamai atau untuk mediasi, gue pasti tuntut dia karena sudah menjalankan nama baikku sendiri, karena dia udah ngetek semua institusi ke semua keluarga, terus ke CPNS yang mungkin itu bisa membuat bisa diskualifikasi gitu dari CPNS itu, kayak gitu sih menurut gue. Oh, berarti lu bakalan selesaiin itu walaupun dia jauh sama sekali, itu tempatnya nggak peduli. Iya, gue nggak peduli karena dia sudah ngetek semua yang menurut gue sih hal-hal penting ya. Mungkin apalagi soal karya itu sih udah fatal banget sih menurut gue. Tapi walaupun itu sebenarnya belum berimpact sama lu misalnya, kan itu belum berimpact sama lu nih, karir lu sebenarnya masih aman-aman aja nih. Tapi dia emang udah detect, tapi kasusnya Sekarang mungkin sekarang kali ya tuh. Ya nggak diproses kan, tapi lu tetap Impactnya bakalan bukan sekarang kali ya. tetap lu bakal tetap nyelesain itu. Tetap nyelesain itu loh. Oke, berarti ya mungkin bisa kayaknya mungkin pertimbangan orang kan beda-beda ya. Iya. Karena ini kasusnya dia tuh ada di luar pulau dan mungkin kalau lu harus ngurus Siapanya di luar itu, pulau? si ceweknya gitu. Terus lu kalau ngurus itu lu harus Ketahuan dari ribet mana ya banget. di luar pulaunya? Hah? Di luar pulaunya ketahuan dari mana? Pokoknya di luar pulau emang dia kena, kan dia udah kena, John. Udah kena. Kan dia udah kenal. Udah Dia kenal? Udah kenal, udah deket. Pasti udah tahu dia. Katanya belum pernah ketemuan. Andreas sama Jonathan di podcast. Ya, lu pasti rame dah. Kan dia belum pernah ketemu tuh katanya tuh. Gue jadi rancu anjing. Gua aja nggak pernah ketemu sama Luna Maya, sama artis. Gue tahu dia tinggal di mana. Kan cuma permasalahan itu doang. Tahu nggak tahu doang. Ya nggak apa-apa. Dan ini juga udah tahu kan. Nah, kalau ini kan udah deket. Dia kasusnya udah deket, Udah deket. lah. Di luar pulau. Di Iya. Sumatera maksudnya. Sumatera. Iya, Sumatera. Pokoknya di luar pulau Jawa lah gitu ya. Kalau ngurus kayak gitu kan lumayan ribet gitu. Nah, mungkin kalau dari lu deh John, misalkan kalau lu ada di posisi itu, kira-kira hal apa nih yang ada di benak lu ketika anjing gua kena lagi? Lu hal pertama yang lu lakuin apa? Gak ambil pusing sih. Iya, maksudnya gak berpusing dengan Ya ngapain? gue delete aja akun gue yang udah di tag semuanya itu akun. Misalnya gue punya Twitter atau Instagram, gue delete aja udah. Itu kan akun lu. Kalau misalkan dia kan lihat nih following lo nih. Dia bakal ngetek ke semua akun saudara lo, kakak lo, abang-abang lo, saudara Ya jauh. gue tinggal bilang sama teman-teman gue. Nah, lu ngomong ke mereka gimana? Dia kan ngejelasinnya agak berat, John. Menurut lu akan kayak gimana ngejelasinnya? Ya lebih baik jujur ya sih. Lu akan jujur Iya. cerita semuanya. Gue lagi ngedeketin cewek nih, tapi ceweknya nggak berlaku baik sama gue. Oh, jadi Ngerti cerita nggak? sebenarnya kayak lu Iyalah, udah mending- tukeran foto juga iya. gitu, lu bilang juga. Lah lebih baik jujur lah. Oke, good. Supaya nanti keluarga gue juga mengerti kan. Oh di sini yang salah berarti memang bukan lo. Oke. Kalau misalkan responnya itu baik gitu kan, kita nggak tahu John, orang di luar either itu saudara atau bukan ya. Kadang ada orang berpikirannya tetap lu John gitu aja sama cewek aja kayak gitu Loh, sampai tuker-tukeran. bukan kan udah sama-sama dewasa. Nah. Kan kita ngejelasin juga kita udah sama-sama dewasa. Masih hal yang wajar dong kalau sama-sama suka tukeran begitu ya enggak sih? Ya. Berarti sebenarnya Iya. lu harus jujur separah apapun kondisinya gitu. Iyalah, lebih baik jujur kan. Kasih tahu yang gimana sih yang sebenarnya terjadi itu. Transparan aja, transparan terbuka. Tapi lu nggak mau ngurus tuh. Kalau nggak bisa maksudnya diselesaikan dengan baik-baik, mediasi nih, udahlah, lu ngapain sih? Lu cuma ngeganggu hidup gua doang lu.
Toh gue juga udah nggak mau sama lu, ya udah baik-baik. Tapi kalau lu nggak mau baik-baik, gue tuntut sih, ada pasalnya UU ITE. Oke. Berarti intinya lu bodo amatan sampai ada di titik mungkin lu ngerasa resah dan keganggu baru lu Baru tuh urus. Iya, Oke. bakal urus. Bahkan abang gue juga menawarkan diri kalau gue sampai kenapa-napa mau jadi pengacara ngebela gue. Oh ya, karena lu ada abang lu lah ya yang bisa ngebantu dari sisi hukum ya. Iya. Oke. Kalau lu Pep, gimana Pep? Menurut lu kasus teman kita ini gini, ketika lo di posisi itu, apa ya yang ada di dalam benak pikiran kita ketika kayaknya, aduh anjir ini kan gua ya gitu. Nah, kalau ini beda nih. Kalau gue tadi kan bilang kalau urusannya sama gue pribadi ya, yang walaupun tanpa orang lain, itu gue akan sebodo amat. Nah, tapi kalau udah melibatkan keluarga, waduh, gue itu pasti akan ini sih. Apalagi kalau gue udah dipermalukan. Padahal kita punya konsen sebelumnya. Kita punya konsen sebelumnya, itu gue pasti akan kayak ini sih, sama kayak Andreas sih, gue akan coba menyelesaikan masalah itu. Terus gue harus minta pertanggungjawaban sama dia. At least walaupun gue nggak bawa ke jalur hukum, gue akan datengin kok rumahnya sih. Kan kalau misalnya lu nggak tahu rumahnya, lu nyari tahu dulu gitu. Pasti tahu sih, pasti bisa ketahuan sih. Pasti bisa ketahuan kan. Kalau mungkin kita pernah ngobrol bareng, gue biasanya akan nyari tahu dulu di awal. Kalau gue ya, tipikal gue ya, lu di mana, terus lu tinggal di mana gitu. Di mana, biasanya naik angkot kayak mana. Biasanya gue nyari informasi di awal kayak gitu dulu. Berarti sebenarnya lu bakalan cerita sejujur-jujurnya ke orang-orang yang mungkin nanti bakalan lu di tag sama dia tuh. Misalkan di sosmednya keluarga lu di tag gitu. Gue akan bilang, gue akan jujur, gue akan ngomong. Kalau ditanya gue akan ngomong. Tapi gue malas ngejelasin. Oh, jadi lu harus ditanya dulu ya? Ya. Ini kenapa sih Pep? Kenapa gitu? Ya, tapi gue akan nyari nih si anjing ini nih. Si anjing ini akan gue cari, beneran. Sampai ke ujung dunia manapun. Sampai ke ujung. Karena dia harus bertanggung jawab sih. Atas nama baik yang sudah dicemarkan. Betul. Oke, kalau misalkan pun kejadiannya lu sudah melakukan hubungan seksual sama dia, lu juga tetap akan ngejar gitu? Yes, lu udah dapat enaknya gitu. Enak bro, sama-sama enak aja. Ya nggak apa-apa kan, dilihat dari posisi lu. Iya, lu gue dapat akan nyari. Lah kan kita ada konsen. Ya betul. Lo kalau mau ngelakuin itu, berarti kan udah sama-sama setuju kan? Iya betul. Kenapa lo harus bukan sepihak kan? Kenapa lo harus ngejelek-jelekin? Kecuali ini kayak misalnya Andreas, dia lempar orang. maksa. Nggak puas ya, Gak jadi puas, ada pemaksaan. Ya kan? Terus akhirnya ya kalau misalnya si ceweknya yang kemarin diajak di teras kita dia nggak mau, dia bisa tuh nge-spill nggak apa-apa. Nuntut balik ya. Tapi untungnya kan si Andres ngerti kan. Oh si cewek gue nggak mau dipegang tetenya. Ya udah. Lu tega sekolah. Ya gitu. Nah, Andres Nathanael ini teman kita ini. Gitu kalau ya maksudnya udah ada concern terus lo ngejelekin gue, ya gue kejar gitu. Tapi kalau misalkan sebelum kejadian itu terjadi, lu udah ada bukan concern ya, lu udah ada problem gitu dan lu tuh udah debat dan akhirnya nggak ada jalan keluar ya, sampai akhirnya menurut dia jalan keluar terbaik adalah itu karena lu mau lari misalnya, karena lu udah aku nggak mau kenal lagi. Itu gimana? Lu nyikapinnya gimana Pep? Gimana ya? Menurut lu gimana? Pusing, lu cukup pusing gak? Pusing sih, cukup pusing. Gua itu kesalahan lo kan? Itu kesalahan gua sih. Gua iya cukup kan? pasti akan mikir anjing salah nih gua nih. Nah iya. Apa yang kira-kira lu lakuin tuh apa gitu? Balik lagi sih Balik lagi sih. Balik lagi itu, lagi sama orang itu balik lagi. Enggak lah, gua akan tetap tinggalin. Oh, lu tetap tinggalin. Gua tetap tinggalin, gua nggak mau bertahan di hubungan yang kayak gitu pasti. Walaupun enak secara fisik. Kadang enggak juga anjir. Nih dia nggak tahu nih kayaknya. Kasih tahu Dre. Kenapa? Lu pas itu kan pernah ngewe sama orang yang gila lu yang lu nggak cinta sebenarnya. Terus gimana? Yang baru apa? Nggak mungkin kan? Baru gitu. Waktu itu lu dibutakan cinta kan ngeweknya? Dibutakan cinta kan. Tapi akhirnya
nggak puas kan? Nggak selamanya ngewe tuh enak, John. Tanya Andres yang udah paling sering. Lo seminggu berapa kali ya? Enggak lah, nggak ada gue kayak gitu. Pembunuhan karakter. Ini kok jadi pura-pura baik nih Elias nih, gue bingung. Enggak, kan lu pernah si Andres pernah cerita. Ini ada buktinya, ada Itu true story. True story. Ya, true Andres story. pernah bilang gini. Cerita "Anjing, sama lu pas kapan tuh? pas 2020 kalau nggak salah. Jadi dia pernah cerita, dia bilang gini. Gimana? Atau 2019. Eh, Dia sama si Boru Ginting itu ngewe, nyentot terus kan. Tapi makin lama karena sering berantem Bosen. bukan bosen. Jadi habis. Kalau lo bilang tadi apa namanya yang penting puas enak badannya, nggak selamanya. Andreas dia karena terlalu sering berantem terus ngentot juga nggak jadi ada rasanya, ya udah cuma sekedar ngentot doang. Kan lo pernah cerita ke gue kayak gitu kan, Dre? Itu berapa tahun jadian itu dikasih lo lobang? Kenapa jadi nanya itu? Gak apa-apa, itu kan itu sharing aja. Sharing aja, Dre. Tapi lo udah pas mulai ngerasa itu toksik udah ketika itu kan? Iya betul. Ketika mulai toksik jadi nggak berasa juga kan? Nah, berarti sebelum ngewe nggak toksik dong? Enggak toxic. Cinta berarti lo ya? Cinta. Kenapa jadi habis ngewe? Kok Bukan gitu? sama Bukan habis cinta. ngewe. Toksiknya Maksudnya itu setelah masa- dia sering berantem. Dari orangnya toksiknya apa gimana? Hubungannya Dari hubungannya. Oh, sering berantem. gara-gara gitu. sering berantem. Tadi kan premisnya dia bilang gini kan, lo akan tinggalin walaupun enak hubungannya, enak ngewenya. Nggak selamanya kalau ngewe itu selalu enak. Kalau hubungannya juga lagi berantakan terus ngewe ya nggak ada rasanya, kayak Nggak ada Andres rasanya. aja. Bener kan ya? Hmm. Itu nggak ada rasanya. Berarti belajar dari pengalaman itu sekarang lu udah nggak mau lagi ngewe karena takut ada toxic relationship lagi gitu ya? Betul betul. Oh, Lo nggak mau ada pantesan. love language physical touch itu karena Iya. ada toxic. Physical touch Itu ya balik itu love dari language masalah. Touch, doang. physical touch. Berarti ya pantesan lo sama yang sekarang nggak mau ngewe karena takut toksik Iya. gitu. Sebenarnya lu kalau misalkan nggak takut toksik, mama yang sekarang ngewe juga kan, gitu kan? Cuman dari ceweknya nggak mau ya, lebih menjaga. Gue juga ngejaga juga sih. Enggak dari dianya dulu sebenarnya, iya enggak kan? juga. Iyalah. Cuma kalau gue misalnya udah pikiran kayak gitu ya pasti kejadian juga sih. Pasti kan, pasti Makanya, tapi dalam dipaksa diri kan. gue tahan diri lah kayak gitu sih. Ya, sucikan ya. Enggak, tapi kan kadang gini, kalau nahan diri gini, kejadiannya adalah lu kan akan sulit ketika lu udah ada di momen yang pas gitu. Kayak misalkan lu udah berdua di kamar, ranjangnya yang kings bukan yang twin, yang large gitu. Yang gede. Terus lu udah berdua gitu ya. Itu lu gimana nahan? Nggak kepikiran. Kalau lu ya, menurut gue cuma Kalau nanya gue sih menurut udah lu. gue alamin kayak gitu ya. Lu udah Dari ngalamin? hubungan toksik yang kemarin sampai sekarang ini gue jalan. Emang di hotel juga yang kemarin? Yang di hotel itu gue nggak ngerasa bakal melakukan itu. Bahkan di villa 75.000. Jujur gue kemarin Si terakhir Ginting waktu Villa 75 di puncak. kagak lah gila. Intinya gue sekarang udah nggak ada pikiran gitu kesana lagi sih. Intinya gue pacaran ya yang Yang sehat sehat, aja yang sih serius. sehat. Oke. Meskipun kita udah di hotel berdua, gue nggak ngapa-ngapain jujur aja. Masa lu Kamarnya satu-satu apa sekamar? Sekamar lah. kalau gitu. Maksudnya tempat tidur pun buka- jadi buka satu celana, gitu. buka celana. Kagak lah. Enggak. Tapi lu pakai celana panjang tidurnya. Celana panjang. Pakai celana panjang. Nggak panas itu. Iya nggak AC. apa-apa. Belakangan. Karena AC itu digedein. Selimutnya Tapi selimutnya satu dikipasin kan. lah ya sama cewek. Kalau peluk sih peluk, cuman ya nggak sampai Peluk apa? kayak dulu enggak lah. Tapi konak gak? Konak gak? Enggak lah. Masa gak konak? Jujur enggak. Gak konak lu? Aneh banget ya. Kan kena pahanya? Gak konak? Enggak. Dianya pakai Kan celana kena, panjang juga sama. emang dia. nggak kena mulutnya? Dia pakai Nggak celana. kena mulutnya? Enggak. Pelukan? Lu nggak pernah kissing sampai sekarang? Enggak, cuman Cipika sama Cipimek. Cipika sama Anjing itu bahasa baru. Ini tolong ya, guys namanya. Buat pendengar-pendengar ada Cipimek Cipimek apa? anjing baru nih, bahasa baru nih pipi Cipimek. dahi. Oh. Oh, Cipi. Cipihi, cium pipi dahi gitu aja. Oh, cipihi. Iya, beda. Udah setahun setengah nih ya, Setahun. belum dapat kissing. Enggak. Gokil. Ya ampun. Bagus. Berarti lo intinya kan sebenarnya poin utamanya adalah karena lo ngejaga kan. Iya, betul. Ngejaga apa karena memang lo ketakutan toxic relationship di masa lalu jadi Gue lo ngejaga takut? sih, badan dia belajar dari kesalahan masa lalu juga. Intinya Lo ngejaga dari supaya jangan toxic. kebablasan apa gimana? Ya dua hal itu pokoknya menghindari toksik, Sama kebablasan. gitu aja. Tapi cewek lo yang sekarang tahu nggak masa lalu lo sama si Boru yang Lo cerita sebelumnya? nggak? Enggak tahu lah. Lo nggak cerita ya? Enggak.
Oh, tapi dia Lebih baik cerita gak sih sebenarnya? Kalau gue sih enggak. enggak, Biar tergantung jadi masalah pasangannya sih. juga sih. Tapi Tergantung. dianya terbuka nggak? Ya dia terbuka gak sama masa lalunya sama lo Ya gitu? terbuka sih. Terbuka. Oh, berarti ya emang mungkin karena kita tahu karakter pasangan kita gimana Iya, dan betul. kita harus Iya, mikir ini kita cerita nggak ya gitu. Nggak semuanya bisa kita buka juga kan. Iya. Itu kan sebenarnya ya aib juga kan. Gitu. Oke. Kayaknya di episode kali ini udah cukup dulu ya sampai di sini karena pembahasannya udah terlalu mendalam. Dari 3 tadi kita udah dapat konklusi bahwa sebenarnya spill itu depends dari case-nya gitu, nggak bisa semua disamain juga. Kalau tadi kita udah bahas 3 kasus yang berbeda, mungkin kejadian di luar sana nanti atau kapanpun yang akan datang bakal kita lihat juga kan di sosmed kan gampang banget sekarang. Nah, untuk orang-orang di luar yang mungkin kenal sekarang kan banyaknya platform kenalan sama orang baru, strangers yang memang kayaknya beresiko banget nih melakukan hal apapun yang ya udah pesannya paling kita mah harus jaga diri masing-masing, apalagi juga lagi kondisi pandemi kayak gini kan harusnya normalnya ya orang kan takut ketemu orang baru, tapi karena mungkin saking bosannya alternatifnya adalah ketemu orang dan melakukan sesuatu yang memancing hormon endorfin kita supaya happy terus kan. Jadi itu salah satu ininya solusi lah ya buat masing-masing orang, tapi kita nggak nganjurin ke situ lah. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil dari episode kali ini. Gue pamit dulu undur suara, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye semuanya. Thank you. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.